Halo adik-adik, selamat pagi, salam Natal. Adik-adik, kita jumpa kembali hari ini di dalam ibadah kelas pra-remaja hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah kelas pra-remaja. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah lahir untuk kami di hari Natal. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji Tuhan, memuliakan nama Engkau, kiranya Engkau menerima puji-pujian kami. Dan juga Tuhan yang akan mengirimkan Roh Kudus untuk kami, supaya kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk adik-adik yang di rumah, yang beribadah melalui online pada pagi hari ini. Mohon Tuhan yang mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayo dengan sukacita kita memuji Tuhan melalui lagu Jingle Bell. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on bobtails ring, making spirits bright. what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. Hari Natal adalah hari yang penuh sukacita. Adik-adik tentu senang kan? Minggu lalu kita bisa bersama-sama berkumpul merayakan hari Natal bersama dengan Papa Mama dalam ibadah perayaan Natal di gereja kita. 2 minggu yang lalu, adik-adik juga merayakan perayaan Natal bersama-sama teman sekolah minggu. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang masih ada hubungannya dengan hari Natal. Beberapa minggu berturut-turut, Lose dan Lose Adrian juga bercerita tentang terang. Apa hubungannya sih terang dengan hari Natal? Nah, adik-adik tentu ingatkan bahwa Tuhan itu akan menjanjikan orang yang akan menyelamatkan dunia. Orang itu yang akan datang itu digambarkan dengan terang. Nah, anak Allah yang adalah Allah yang tinggal di surga itu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dialah Tuhan Yesus yang lahir di hari Natal.
Dialah terang dunia. Nah, adik-adik, hari ini Lose akan membahas materi tentang jadilah terang. Ayo kita baca dalam kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Yesaya 60 Bangkitlah, jadilah terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman bangsa menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Adik-adik, kitab Yesaya itu ditulis pada zaman bangsa Israel ada di dalam masa kegelapan. Pada saat itu bangsa Israel ada di dalam penjajahan dan bangsa Israel sangat sengsara hidupnya. Nah, kalau dipikir-pikir, saat ini pun keadaan dunia juga ada di dalam kegelapan, di mana pada saat ini kita masih bersama-sama mengalami pandemi yang belum kunjung berakhir. Dan juga kalau kita lihat ya, saat ini banyak sekali terjadi kejahatan. Bahkan hal-hal yang diciptakan dengan maksud baik bisa dipakai untuk melakukan niat jahat. Contohnya ya, nah adik-adik tahu kan karena pandemi maka kita semua banyak melakukan hal-hal melalui internet ya, sekolah pakai Zoom ya, semuanya internet, mengirim tugas-tugas juga dikirim melalui komputer ya, semuanya memakai jaringan-jaringan internet ya. Nah, tetapi banyak sekali kejahatan di dalam internet tersebut. Banyak sekali penipuan-penipuan ya. Kalau kalian mendengar berita, banyak sekali penipuan online ya. Juga banyak berita-berita bohong yang disampaikan dengan online ya, berita hoax begitu. Nah, juga banyak sekali orang yang memfitnah melalui online juga, melalui sosial media. Nah, kalau misalnya zaman sekarang dengan penuh kemajuan teknologi, maka orang dengan mudah mengedit foto. Nah, padahal program itu ya diciptakan untuk sesuatu yang baik, tetapi akhirnya dipergunakan untuk kejahatan ya. Nah, adik-adik, di dalam ayat yang tadi Tuhan itu mengajak kita untuk menjadi terang. Tuhan mengajak kita untuk bersinar ya. Nah, waktu Lose cerita beberapa saat yang lalu, Lose membawa alat peraga berupa senter ya, di mana senter itu bisa bercahaya. Nah, senter itu bisa bercahaya kenapa? Karena di dalamnya ada baterainya ya. Meskipun sekarang tidak pakai baterai itu ya, baterai yang biasa diisi, sekarang pakai model cas ya, tetapi di dalamnya itu tetap ada baterai yang menyimpan energi listriknya. Nah, adik-adik, kita pun bisa bersinar, bisa memancarkan cahaya kalau kita pun diisi oleh energi. Energi kita apa? Energi kita adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita pun bisa bersinar ya. Dalam Matius 5 ayat 14 diceritakan tentang bahwa kamu adalah terang dunia. Ayo kita baca dalam kitab Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, adik-adik,
Itu adalah kata-kata firman Tuhan bahwa setiap orang, setiap anak-anak Tuhan harus memancarkan terang supaya setiap orang bisa melihat kemuliaan Bapa yang di surga melalui terang yang kita pancarkan ya. Nah, adik-adik Losep hari ini punya peragaan juga ya. Nah, ini Losep punya 2 buah benda ya. Yang satu ini cermin ya. Yang ini ayo apa namanya? Kaca pembesar ya. Nah, adik-adik, kalau kalian membawa kaca pembesar ini di bawah sinar matahari ya, kemudian dipegang begini. Nah, kemudian sinar yang diterima oleh kaca cembung ini akan mengerucut ya, mengerucut menjadi satu titik. Nah, di tempat titik ini ya akan terkumpul energi sinarnya itu ya menjadi panas sehingga bisa terbakar ya. Nah, sedangkan kalau cermin ketika dia menerima cahaya maka akan dipantulkan. Nah, adik-adik, ini adalah gambaran diri kita. Kalau kita menerima kasih Kristus, cahaya dari Tuhan, apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak mau memancarkan cahaya Kristus, kita hanya menerima saja, maka apa yang terjadi? Wah, bisa gosong ya. Nah, berbeda dengan cermin. Kalau kita menerima kasih Kristus dan kita pancarkan, maka itu berarti kita juga memancarkan kasih Allah. Sehingga nama Allah dipermuliakan. Sehingga banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita menerima kasih Kristus, maka kita juga harus memancarkannya. Tetapi pertanyaannya, bisakah kita memancarkan? Kalau misalnya cermin tadi ini, bisakah dia memancarkan cahaya kalau misalnya cermin ini kotor, buram ya? Bisakah? Tentu saja dia akan menghalangi cahaya yang dipantulkan. Itu ibarat dengan diri kita. Kalau diri kita masih dipenuhi dengan dosa-dosa, kita tidak hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita pun ibarat cermin yang kotor. Ya. Nah, di dalam kitab 1 Yohanes, kita baca ya, kitab 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik ya, diceritakan bahwa dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ketika kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dalam darah Yesus ya. Kalau kita hidup di dalam terang, maka kita punya persekutuan dengan saudara-saudara kita. Nah, ketika banyak teman-teman kita yang mengenal Tuhan Yesus, maka kita pun pasti lebih senang ya ada di dalam lingkungan saudara-saudara seiman ya. Tetapi syaratnya ya tadi itu, bahwa kita bisa memancarkan cahaya kasih Kristus kalau kita menyucikan diri kita dari dosa. Asal kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Sehingga
tidak ada hal yang dapat menghalangi kita untuk memancarkan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka itu pun berarti bahwa kita sudah menjadi saksi Kristus. Kita sudah memancarkan terang Kristus. Kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita ketika Allah menyatakan dirinya kepada kita. Kita mendapatkan penghiburan dan perkenaan Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika dia sudah bertobat, maka Tuhan pun tidak melupakan dia. Ya, kalian ingat waktu bangsa Israel masih hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ketika mereka tinggal di Mesir, ketika orang Mesir dihukum, kira-kira bangsa Israel ikut dihukum enggak? Tentu saja tidak, karena mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajak kita melalui hari Natal ini, kita menjadi terang, ya. Kita harus bersinar, ya, menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menjadi terang. Kami mau bersinar untuk orang-orang di sekitar kami, baik itu keluarga kami maupun teman-teman kami. Tuhan, kami ingin diri kami disucikan di hadapan Engkau. Mohon ampuni segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami ketika kami tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat memancarkan terang kasih Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan di antara saudara-saudara di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik, Lose Natalia minggu lalu sudah membagikan dompet yang baru, ya, untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan selama 1 tahun ini di dompet yang lama, boleh persembahannya dibawa ke gereja, ya, ataupun bisa juga minta tolong mama atau papa ditransfer ke rekening sekolah minggu, ya. Nah, yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are, good tidings for Christmas and a
semuanya. Minggu depan, wah sudah tahun baru ya, tahun 2022. Kita akan bersama-sama beribadah, gabungan ibadah sekolah minggu, tetap melalui YouTube, bukan Zoom ya. Tetapi kita akan beribadah bersama-sama mulai dari kelas balita sampai kelas pra-remaja. Jangan lupa ya. Nah, untuk minggu kedua bulan Januari baru kita akan kembali beribadah dalam kelas masing-masing ya. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, kita juga harus saling mendoakan untuk teman-teman kita ya. Kalau mungkin kalian lihat di Zoom ada beberapa teman yang mungkin tidak datang, tidak ikut Zoom, maka adik-adik pun bisa menjadi saksi Kristus dengan mendoakan mereka ya. Ayo kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita dan doa penutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati keluarga kami, memberkati papa mama kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur bahwa Engkau juga memberikan kami tubuh yang sehat dan hati yang penuh sukacita, juga kesempatan untuk merayakan hari Natal. Tuhan Yesus yang sudah lahir di dunia, terima kasih Engkau juga sudah lahir di dalam hati kami. Hari ini kami juga dengan penuh sukacita ingin memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Untuk adik-adik yang belum sempat ataupun mulai malas, kami berdoa, mohon Tuhan yang menolong mereka supaya mereka diberikan semangat yang baru, terutama di tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merry Christmas, Happy New Year. God bless you.